Have you ever imagined seekor gajah, hewan yang dikenal megah dan kuat, tapi harus hidup tanpa identitas utamanya? No trunk, no long nose that defines who they are. Teman-teman, meet Erin. Sekilas mungkin foto-foto Erin yang beredar di internet terlihat unik atau bahkan ada yang bilang lucu karena bentuknya yang beda. But deep down, there's a tragedy behind that innocent face. Kisah Erin bukan cerita dongeng. Ini adalah reality check yang menampar kita semua tentang betapa kejamnya dan di saat yang sama betapa kuatnya keinginan makhluk hidup untuk bertahan. This is the story of Erin, the trunkless survivor from Sumatra. Kita flashback ke tanggal 23 Juni 2016, bertepatan di lokasinya di Taman Nasional Waikambas, Lampung, salah satu benteng terakhir wildlife di Indonesia. Hari itu, tim Elephant Response Unit atau ERU menemukan sesuatu yang bikin hati siapapun hancur. Di tengah hutan ada seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, yang berdiri sendirian. She was only about 2 or 3 years at the moment. At that time, masih balita kalau di umur manusia. Kondisinya heartbreaking, of course. Tubuhnya kurus kering, severe malnutrition, dan dehidrasi parah. Tapi yang paling bikin tim penyelamat shock adalah bagian wajahnya. Belalainya gone, terpotong. Luka itu bikin dia kesusahan buat makan dan minum. Bayangin, anak sekecil itu ditinggal sendirian di hutan liar dengan kondisi fisik yang cacat. It's a miracle that she was still standing when they found her. Pertanyaannya, how did this happen? Siapa yang tega melakukan ini? Tim ERU dan Balai Taman Nasional menduga kuat kalau Erin adalah korban dari jerat pemburu liar yang mengincar gading gajah untuk mereka gunakan atau mereka jual mungkin. Specifically a snare trap. Biasanya jerat-jerat jahat ini dipasang pemburu buat nangkap rusa atau babi hutan. But the trap does not have eyes. Dia nggak milih-milih korban. Sialnya, belalai Erin yang kurius ini mungkin yang penasaran, mungkin dia masuk ke sana. Jerat itu melukai belalainya sampai putus. Imagine the pain. Rasa sakit itu ditambah kepanikan. Kemungkinan besar bikin Erin terpisah dari kawanan atau induknya. In the wild, being alone for a baby elephant is a death sentence. Gajah adalah hewan sosial, sama seperti manusia. Mereka butuh kawanannya buat survive. Jadi, fakta bahwa Erin bisa bertahan hidup sendirian sampai akhirnya ditemukan tim ERU, that shows how strong her will to live is. Mungkin ada yang berpikir, cuma hidung doang kan? No guys, it's a way more than that. Bagi gajah, belalai itu adalah segalanya. Belalai itu bukan cuma buat nafas atau nyium bau, itu adalah tangan mereka. Jika manusia kehilangan tangannya, ya kalian bisa bayangkan lah, kalian kehilangan tangan kalian begitu, pasti ada banyak kesulitan yang kalian akan alami. Itu alat mereka buat ngambil makanan di pohon tinggi, buat nyedot air terus disemprotin ke mulut, dan even for social bonding. Gajah itu saling menyapa dan nunjukin rasa kasih sayang lewat sentuhan belalai. Jadi waktu Erin kehilangan belalainya, ya sebetulnya dia kehilangan kemandiriannya. Pas awal dievakuasi ke rumah sakit gajah di Waikambas, Erin benar-benar dependent sama manusia. Dia malu. Tim dokter dan para mahout atau pawang di sana harus kerja ekstra keras. Mereka kasih intensive care, terapi luka rutin, infus cairan, dan sampai ke suplemen vitamin. Tapi yang paling touching adalah pas jam makan. Karena nggak bisa disuapin sendiri ke mulutnya atau mandiri, Erin harus disuapin langsung ke mulutnya oleh para perawatnya every single day. Tapi sekarang atau setidaknya waktu mengajarkan kita buat beradaptasi. Berkat kasih sayang tim medis dan pawang di Waikambas,
Kondisi Erin pelan-pelan membaik. Bobot tubuhnya naik drastis. She is getting chubby and healthy now. Nafsu makannya sudah balik lagi. Dan yang paling keren, Erin belajar caranya hidup dengan kondisi barunya. Dia mulai menemukan cara kreatif untuk makan, and she adapted. Walaupun belalainya pendek, dia belajar pakai kaki depannya atau memposisikan badannya buat ambil makanan. Erin ngebuktiin kalau keterbatasan fisik bukan alasan buat nyerah. She is a fighter, a true survivor. Kisah Erin ini bittersweet banget buat gue. Senang karena ngelihat dia selamat, tapi marah karena ya she shouldn't have suffered like that in the first place. Dan Erin adalah bukti nyata kalau konflik manusia dan satwa liar itu adalah nyata, dan korbannya seringkali mereka yang tidak bersalah. Jerat pemburu sekecil apapun can destroy a life. So let's take a moment buat apresiasi tim medis dan Eru di WM Kambas yang sudah jadi pahlawan buat Erin. Good job. Dan buat kita semua, let this be a reminder that a forest is their home. Kita cuma tamu. And thank you for watching Erin's story. Semoga kisah ini bikin kita makin sayang sama alam Indonesia, terutama satwa yang ada di dalamnya. Don't forget to share this video to spread awareness. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye guys.